laki-laki tidak boleh nangis. Nangis, Laki-laki apakah itu mereka harus- boleh cerita gitu? Atau seharusnya mereka tidak boleh Nggak apa-apa, cerita? bro, kalau laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya punya emosi Nah, itu dan ternyata mood adalah yang sama bagian seperti dari namanya perempuan. toxic masculinity. Kalian tahu nggak sih apa itu toxic masculinity atau maskulinitas toxic? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang toxic masculinity ini tuh penting banget nih untuk kita pahamin bahwa toxic masculinity ini tuh bukan berarti semua sifat maskulin itu buruk. Misalnya menjadi tegas, bertanggung jawab, atau pemberani itu tuh bukan menjadi suatu masalah. Yang dimaksud dengan toxic masculinity di sini adalah norma-norma yang selalu menuntut laki-laki untuk memenuhi standar tertentu, seperti tidak boleh menangis, harus selalu kuat, harus dominan dalam setiap situasi, dan tidak boleh terlihat lemah. Nah, norma-norma inilah yang akhirnya menjadi beban tersendiri bagi banyak laki-laki. Selanjutnya, ada dampak terhadap kesejahteraan pria. Tuntutan untuk selalu kuat ini ternyata cukup membawa dampak yang luas. Dari sisi psikologis, laki-laki yang terus-menerus menekan emosinya berisiko mengalami stres kronis, kecemasan, hingga depresi. Nah, dari sisi sosial, kebiasaan menahan perasaan ini membuat mereka cukup sulit membangun hubungan yang sehat, lebih rentan mengalami konflik, dan kesulitan untuk sekadar meminta bantuan saat membutuhkannya. Sementara dari sisi perilaku, tekanan ini bisa muncul dalam bentuk agresivitas, penyalahgunaan alkohol atau zat tertentu, serta kecenderungan menghindari layanan kesehatan mental meskipun sebenarnya mereka membutuhkannya. Penelitian juga menunjukkan bahwa norma maskulinitas tradisional dapat menghambat perilaku mencari bantuan psikologis pada si pria, sehingga banyak yang akhirnya memilih diam dan memendam masalahnya sendirian. Di Indonesia, budaya laki-laki harus kuat ini begitu lekat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar ungkapan seperti cowok jangan cengeng, laki-laki harus tahan banting, atau jangan mengeluh. Ungkapan-ungkapan ini mungkin terdengar sepele, tapi secara perlahan membentuk pola pikir bahwa menunjukkan emosi adalah sesuatu yang memalukan bagi laki-laki. Nah, akibatnya, sebagian pria justru memilih menyembunyikan masalah psikologisnya daripada mencari bantuan, karena takut dianggap lemah oleh lingkungan sekitarnya. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, edukasi literasi emosi itu perlu dikenalkan sejak dini agar anak laki-laki itu tumbuh dengan pemahaman bahwa mengenali dan mengungkapkan emosi adalah hal yang wajar. Nah, yang kedua, penting untuk mendorong pria agar tidak ragu mencari bantuan profesional ketika menghadapi masalah psikologis. Nah, yang ketiga, lingkungan sekitar itu baik keluarga, teman maupun masyarakat perlu membangun ruang yang mendukung ekspresi emosi yang sehat. Dan yang terakhir, kita semua perlu memahami bahwa kerentanan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari menjadi manusia.